Halo, selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Mahasiswi Yeni Ponita akan menjelaskan hasil penelitian pupuk organik cair berbasis nano dan ekoenzim dalam jagung manis di kebun terbuka. Selamat menyimak, Students Today, Leaders Tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni Ponita dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aplikasi Pupuk Organik Cair Berbasis Nanoteknologi dan Ekoenzim pada Biomasa dan Produksi Jagung Manis. Jagung manis merupakan salah satu tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi. Meskipun permintaan pasar terhadap jagung manis terus meningkat, namun ketersediaan produk belum mampu mengimbanginya sehingga sebagian besar permintaan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Pemupukan merupakan salah satu upaya perbaikan kesuburan tanah melalui penambahan unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan itu diperlukan inovasi pemupukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemanfaatan pupuk organik cair berbasis nanoteknologi yang memanfaatkan partikel berukuran nano yang memiliki luas permukaan tinggi dan kemampuan penetrasi yang lebih baik ke dalam jaringan tanaman, serta ekoenzim mulai dikembangkan sebagai alternatif nutrisi yang mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara serta efisiensi penyerapan oleh tanaman. Sehingga dari penelitian ini diharapkan perlakuan yang diaplikasikan mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman jagung manis. Ekoenzim dibuat dengan bahan dasar berupa limbah kulit buah dan juga sayuran segar, yang selanjutnya dipotong menjadi bagian kecil lalu ditimbang sesuai kebutuhan. Setelah itu campurkan semua bahan ke dalam satu wadah, dicuci sampai bersih. Kemudian siapkan jerigen dan air sebanyak 9 liter, kemudian masukkan molase dan juga semua bahan organik dengan perbandingan 10:3:1. Setelah semua bahan dimasukkan, tutup rapat jerigen lalu digoyangkan agar semua bahan tercampur rata. Ekoenzim difermentasi selama 3 bulan, setelah itu dapat dipanen. Selanjutnya pembuatan pupuk organik cair berbasis nanoteknologi dengan bahan utama yaitu limbah udang, eceng gondok, air kelapa, dan juga kulit nanas. Semua bahan pupuk organik cair ditimbang sesuai dengan takaran, kemudian dipotong kecil-kecil lalu diblender hingga halus agar mudah terfermentasi. Masukkan semua bahan dan juga campurkan E4 larutan gula merah, air kelapa, dan juga 7 liter air bersih. Kemudian tutup rapat jerigen lalu digoyangkan agar semua bahan tercampur rata. POC difermentasi selama 2 minggu kemudian dipanen. Setelah disaring, selanjutnya POC dilakukan aktivasi dengan menggunakan aerator nanobubble selama 2-3 jam. Proses ini bertujuan untuk mengecilkan ukuran partikel dan meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam larutan. Penelitian dilakukan di Kebun Lapang, Kelurahan Kota Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kegiatan penelitian dimulai dengan pembersihan lahan dan dilanjutkan dengan pengolahan lahan. Setelah pengolahan lahan selesai, dilanjutkan dengan pembuatan gulutan dan juga dilakukan pengaplikasian pupuk kandang dan juga dolomit. Sebelum dilakukan penanaman, dilakukannya pembuatan contong. Kemudian pengukuran jarak tanam. Dilanjutkan pembuatan lubang tanam di setiap petakan dengan jarak antar tanaman 70 cm x 20 cm. Setiap lubang diisi dengan 2 butir benih jagung manis. Kemudian setelah tanam dilakukan penyiraman secara rutin untuk menjaga kelembapan untuk mendukung proses perkecambahan. Tidak lupa juga dengan penyiraman contong. Penyulaman dilakukan pada 7 hari setelah tanam dengan tujuan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau mati dengan benih yang baru agar populasi tanaman tetap seragam. Proses penjarangan dilakukan pada 14 hari setelah tanam untuk mengatur jumlah tanaman dalam satu lubang tanam. Penyiangan gulma bertujuan untuk membersihkan gulma agar tanaman dapat tumbuh maksimal. Pada umur tanaman 30 hari setelah tanam dilakukannya pemupukan anorganik yaitu urea, SP36 dan juga KCl.
Pembumbunan dilakukan pada 30 hari setelah tanam untuk memperkuat posisi tanaman agar tidak mudah roboh dan meningkatkan pertumbuhan akar. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara bertahap. Tahap selanjutnya yaitu penentuan sampel tanaman, dengan dilanjutkannya pengamatan tanaman jagung manis. Pengaplikasian ekoenzim dan POC Nano diberikan pada tanaman jagung manis saat memasuki usia 3 hingga 7 MST. Aplikasi kedua bahan ini dilakukan dengan cara disemprotkan langsung ke bagian daun tanaman. Pemanenan jagung manis dilakukan pada usia 60-75 hari setelah tanam. Ciri-ciri tanaman yang siap dipanen antara lain ditandai dengan rambut jagung yang berubah warna menjadi coklat kehitaman dan tampak kering ujung tongkol terisi sempurna serta biji jagung berwarna kuning mengkilap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekoenzim 2 ml per liter dan POC Nano 10 ml per liter merupakan kombinasi perlakuan terbaik pada setiap variabel pengamatan jagung manis. Pemberian ekoenzim memberikan dampak positif yang signifikan terhadap komponen hasil jagung manis melalui penyediaan hara esensial. Sedangkan POC Nano dengan ukuran partikel yang mencapai skala nano, seluruh nutrisi dari bahan alami tersebut dapat terpenetrasi ke dalam jaringan tanaman dengan lebih cepat dan juga merata.